لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Bapak Ibu, binatang itu tujuan dalam hidupnya itu hanya 3 ya. Silakan Bapak Ibu analisa. Makan, mencari makan, minum, dia mencari minum dan mencari tempat tinggal untuk beranak pinak, untuk berketurunan ya. Nah, seperti itu. Berbeda kalau manusia. Manusia di samping 3 tadi itu, makan, minum, tempat tinggal ya. Manusia itu banyak gerakan tambahannya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sudah dikasih istri 1, minta lagi 1, cukupkan 2, dikasih mobil 1, mau lagi 2 mobil ya. Tapi kalau binatang itu tujuannya hanya 3 Bapak Ibu ya. Makan, minum, mencari tempat tinggal ya. Jadi ini adalah pilihan terbaik membuatkan pakan untuk memancing burung walet itu datang beradaptasi di dalam ruang inap kita ya. Ini adalah susu ya, for you. Nah, ini airnya 45 liter Bapak Ibu ya. Nah, ini kita turunkan seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini ya. Ini botolnya kita model seperti ini ya. Nah, ini kita lubangi di sini biar nanti kalau botolnya rapat ada celah untuk ulat naik ke atas botolnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian saudaraku, kita siapkan 2 gabus ikan masing-masing berukuran 50 kg ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian, nah setelah itu saudaraku, kita bagi secara merata ya. Nah, kita bagi secara merata seperti ini. Ini botolnya kita model seperti ini ya. Nah, ini kita lubangi di sini biar nanti kalau botolnya rapat ada celah untuk ulat naik ke atas botolnya ya. Seperti itu. 15 di sana, 15 di sini ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saat ini saya kembali akan memperlihatkan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana cara membuat pakan pada rumah burung walet tahan sampai 7 bulan ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, adapun bahan-bahannya yaitu kita melihat ya, ini adalah susu ya, for you. Nah, kita lihat ya, mereknya seperti ini. Ini harganya murah, isinya banyak ya. Beratnya ini 1 kg. Nah, ini kita lihat ya, 1000 kg. Kemudian saya menggunakan agar-agar merek lumba-lumba. Kenapa saya pilih agar-agar merek lumba-lumba? Karena harganya murah ya. Isi dalam 1 kotak ini ada 12 bungkus ya. Nah, seperti ini. Kita menggunakan 3 kotak ya. Nah, kemudian susunya ada 2 seperti ini ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penghantar sedikit bahwa salah satu yang bisa menarik perhatian binatang itu ataupun burung ataupun hewan ya, itu adalah pakan ya. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati tahu rahasianya kenapa sih banyak orang membuat pakan. Nah, inilah fungsinya pakan untuk mengundang burung walet baru maupun burung walet yang sudah tinggal itu untuk bisa mendapatkan pakan ya secara cepat. Ketika burung keluar itu bisa langsung mendapatkan pakan yang berterbangan di area LMB. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Bapak Ibu yang saat ini masih kesulitan dalam membuat RBW-nya itu berisi, bisa coba cara pembuatan pakan yang kami buat sebelumnya dengan pur ayam, kemudian dengan ragi ya, kemudian tambah susu. Itu bisa dicoba dulu. Yang saya buat sekarang ini adalah versi untuk bisa mencapai pakan ini sampai 7 bulan, khusus untuk RBW yang sudah berisi ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, fungsi pakan ini adalah menarik perhatian burung yang kebetulan melintas mungkin di sekitar LMB kita karena melihat ada pakan berterbangan keluar masuk di area LMB, sehingga burung baru itu akan mengejar pakan tersebut sampai ke dalam ruang inap. Nah, tentunya ketika tata ruang kita tepat, insya Allah burung itu biasanya langsung tinggal kalau misalnya anakan ya. Tapi kalau tata ruang kita kondisinya belum stabil, walaupun kita buatkan pakan, kita beri parfum ya, tentunya burung itu masih sulit ya tinggal di dalam ruang inap kita, karena salah satu kunci sukses untuk RBW itu adalah di tata ruang ya. Pakan ini adalah faktor pendukung, kemudian parfum itu adalah faktor pendukung ya. Salah satu kunci sukses itu adalah tata ruang. Kenapa? Karena burung walet akan tinggal di dalam ruang inap kita ya. Ini hanya sebagai pancingan burung datang untuk beradaptasi ya. Bagaimana cara kerjanya Bapak Ibu yang saya hormati? Biasa Bapak Ibu mengendarai sepeda motor pada malam hari di area persawahan mungkin, atau di area tambak ya. Ada makhluk yang akan memenuhi lampu motor kita ya. Sama halnya ya, ketika pakan hasil fermentasinya nanti sudah jadi, kemudian pakannya itu mulai dari ulat sampai berubah menjadi lalat buah itu berterbangan, itu akan berterbangan naik di atas area LMB ya. Jadi bukan agar-agar ini yang langsung dimakan burung walet, bukan. Tapi ketika hasil fermentasinya telah jadi, maka akan bermunculan pertama ulat, kemudian akan berubah menjadi lalat buah. Lalat buah ini akan berterbangan naik ke atas area LMB kita karena dia mengejar cahaya. Dari ruang gelap itu akan terbang naik keluar masuk di LMB karena mengejar cahaya. Nah, ketika pakan ini sudah berterbangan di area LMB, namanya insting burung walet itu, Bapak Ibu akan tahu dan bisa melihat di mana ada area pakan. Itu akan bergerombol burung walet itu datang ya. Makanya terkadang burung walet itu biasa secara tiba-tiba ramai di sekitar LMB kita. Nah, itu karena makhluk burung walet ini sifatnya dia berkoloni. Di mana burung walet ramai, di situ dia kumpul ya. Apalagi kalau area pakan ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu binatang itu tujuan dalam hidupnya itu hanya 3 ya. Silakan Bapak Ibu analisa. Makan, mencari makan, minum, dia mencari minum, dan mencari tempat tinggal untuk beranak pinak, untuk berketurunan ya. Nah, seperti itu. Berbeda kalau manusia. Manusia di samping 3 tadi itu, makan, minum, tempat tinggal ya, manusia itu banyak gerakan tambahannya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sudah dikasih istri 1, minta lagi 1, cukupkan 2, dikasih mobil 1, mau lagi 2 mobil ya. Tapi kalau binatang itu tujuannya hanya 3 Bapak Ibu ya. Makan, minum, mencari tempat tinggal ya.
Jadi ini adalah pilihan terbaik membuatkan pakan untuk memancing burung walet itu datang beradaptasi di dalam ruang inap kita. Ini hanya sekedar pengantar Bapak Ibu yang saya hormati. Porsi pakan burung walet ini adalah porsi jumbo ya. Nah, baik, pertama-tama ya kita akan mengisi wadah dulu. Nah, kita lihat ya. Ini wadahnya Bapak Ibu sangat besar ya. Nanti airnya kita akan isi sampai penuh ya. Kita akan isi sampai penuh ya, seperti ini. Nah, kita skip dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya menggunakan panci ini 45 liter ya. 45 liter tertulis di situ ya. Di pancinya 45 liter. Nah, terus Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita buka dulu agar-agarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam satu bungkus dalam satu kotak ini ada 12 bungkus ya. Dan tadi saya mencari gunting, saya tidak dapat, jadi saya menggunakan pisau keter ya. Nah, Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 bungkus. Nah, seperti ini kita beginikan dulu ya, biar agar-agarnya itu dia turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita iris ya. Sebenarnya lebih mudah kalau pakai gunting ya. Cuman saya tidak menemukan gunting. Jadi diiris saja pakai pisau keter seperti ini. Nah, setelah itu kita tuangkan seperti ini ya. Nah, ini airnya 45 liter Bapak Ibu ya. Jangan sedikit, karena kalau Bapak Ibu membuat pakan agar-agar airnya sedikit, itu airnya akan menguap dan tidak bisa tahan lama ya. Nah, seperti itu. Nah, kita aduk dulu. Seperti ini ya, kita aduk dulu biar tidak tidak berterbangan ya. Setelah itu kita buka lagi ya. Nanti yang menggumpal di dalam itu nanti kita hancurkan pakai tangan ya. Nah, ini kita buka lagi seperti ini. Kita turunkan lagi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita aduk lagi.
nanti yang menggumpal seperti ini itu kita hancurkan pakai tangan ya. Nah, kita aduk dulu. Setelah itu kita buka lagi ya. Nah, ini kotak yang terakhir ya. Nah, setelah itu kita aduk lagi ya. Nah, kita aduk dulu secara merata ya. Jangan dulu dinyalakan kompornya sebelum agar-agar dan susu itu tercampur secara merata ya. Nah, seperti ini. Kita aduk dulu. Nah, setelah itu susunya kita buka ya. Nah, kita buka dulu susunya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, susunya kita tuangkan ya seperti ini. Nah, kita tuangkan sampai habis ya. Nah, setelah susunya habis, jangan lupa ya, tempat susunya ini kita bersihkan seperti ini ya, biar susu yang masih berada di dalam kaleng itu tidak mubazir ya. Nah, nah, kenapa tempatnya agak banyak Bapak Ibu? Karena ini adalah porsi jumbo yang kita mau buat ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tahan sampai 7 bulan ya. Nah, nah. Nah, setelah susu sudah tercampur secara merata, kemudian kita aduk lagi ya. Nah, ini kita aduk lagi airnya ya, sampai terlihat antara susu dengan agar-agar itu sudah tercampur secara merata ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti pada saat proses memasaknya ini jangan buru-buru mematikan apinya ya. Jangan kalau sudah mendidih langsung kita matikan, jangan. Tapi pada saat airnya mendidih itu kita masih tetap mengaduk ya. Nah, kita masih tetap mengaduk
agar supaya agar-agarnya itu bisa awet dan tahan lama ya, seperti itu. Nah, ini kita aduk dulu biar susu dengan agar-agarnya itu tercampur secara merata ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersihkan dulu sampahnya ya. Setelah itu kita bersihkan sampahnya dulu, baru kita mulai melakukan proses memasak ya. Nah, Nah, setelah itu Bapak Ibu kita mulai nyalakan kompornya ya. Nah, pada saat proses memasak seperti ini kita harus tetap mengaduk ya, biar agar-agarnya itu tidak menggumpal ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam proses memasak ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra ya, karena ini kita buatnya ini porsi jumbo ya, porsi besar. Kalau Bapak Ibu membuat pakan burung walet dari agar-agar itu airnya kurang, maka airnya akan cepat kering, karena air yang terkandung di dalam agar-agar juga ini akan menguap Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya menggunakan loyang ini 45 liter ya. Nah, ini tertulis di sini dandang ini itu tertulis 45 liter air ya. Nah, seperti itu. Ini kita aduk seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak aduk ya, agar-agarnya itu akan mengendap di bagian bawah ya. Tapi kalau kita aduk seperti ini, maka agar-agarnya itu akan merata ya. Agar-agarnya itu akan merata. Dan nanti kekentalannya itu akan merata Bapak Ibu ya. Jadi harus senantiasa diaduk. Seperti ini. Nah, kenapa burung walet itu ketika kita sering membuatkan pakan,
burung walet itu akan besar-besar, sarangnya juga akan besar ya, burungnya akan gemuk-gemuk karena protein yang terkandung di dalam pakan hasil buatan kita itu terbuat dari susu Bapak Ibu ya, berbeda dengan pakan yang di alam ya. Kalau ini memang kita ciptakan protein pakan itu dari susu, jadi awalnya dia berbentuk bulat dulu, bulat putih, kemudian dia manjat di samping samping wadah ya, tempat pakan itu, kemudian dia berubah menjadi telur. Nah, ketika telurnya sudah menetas maka akan terciptalah lalat buah. Lalat buah inilah yang nanti akan dimakan oleh burung walet Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin sukses dalam apapun itu, baik dalam budidaya burung walet, itu pekerjaannya harus total dan maksimal, jangan setengah-setengah ya. Kita harus total. Kalau kita setengah-setengah, kesuksesan itu akan lebih lambat kita raih ya. Nah, kenapa kita buatkan pakan agar burung walet kita itu cepat besar, cepat birahi ya. Nah, seperti itu. Kemudian pakan ini ketika jadi akan memancing burung walet baru untuk melaksanakan proses adaptasi ya. Manfaat pakan ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Dengan ketersediaan pakan di dalam atau di sekitar RBW kita ya, di dalam RBW maupun di LMB itu, maka burung walet, aktivitas burung walet itu akan selalu terlihat ya di sekitar LMB itu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus total ya kalau kita ingin sukses. Kita jangan setengah-setengah. Pekerjaan apapun itu kalau kita total Bapak Ibu insya Allah akan sukses ya. Tuhan melihat usaha kita. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah airnya mendekati mendidih, ini belum mendidih ya, tapi sebelum mendidih itu kita matikan dulu airnya. Nah, kemudian kita masukkan tepung beras rose bran ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kita turunkan satu bungkus seperti ini ya. Nah, jangan tunggu mendidih dulu baru dimasukkan, nanti airnya akan meluap ya. Nah, ini kita turunkan seperti ini. Nah, kita turunkan secara merata ya. Nah, setelah itu sambil kita aduk ya, sambil kita aduk seperti ini. Nah, kita turunkan lagi ya, sampai nanti tercampur merata, baru kita nyalakan kompornya sedikit-sedikit ya, jangan terlalu apinya terlalu besar, nanti akan meluap ya. Nah, seperti ini sambil kita aduk ya. Nah, diaduk pakai perasaan saja Bapak Ibu ya.
nanti kalau sudah terlihat merata baru kita nyalakan lagi kompornya ya, tapi apinya sudah pelan ya. Nah ini kita aduk saja seperti ini. Nah untuk membuat pakan ini saudaraku memang kita memerlukan hati ya, karena kita buat secara perlahan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya bersamaan kita turunkan tepung beras rose bran-nya, airnya akan lebih cepat mengental ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya di belakang kita masukkan tepungnya, agar-agarnya masak dulu ya, mengental dulu, baru kita masukkan tepungnya seperti ini ya. Nah, ini sudah terlihat mengental ya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah ini kalau ada yang butiran seperti ini itu kita tenggelamkan ya, seperti ini kita tenggelamkan. Nah kemudian kita aduk ya. Nah ini sudah tercampur ya secara merata, kemudian kita aduk, aduk seperti ini. Nah kalau tepung beras rose bran-nya ini sudah tenggelam semua ya seperti ini, kemudian kita nyalakan lagi kompornya ya, tapi kita nyalakan itu pelan saja ya, jangan terlalu kencang apinya ya, nanti airnya akan meluap seperti ini ya. Nah kita lihat ya, airnya sudah mengental seperti ini. Nah, kemudian kita aduk sambil kita didihkan ya. Nah sambil kita aduk, yang menggumpal-gumpal seperti ini tuh kita tarik saja ke pinggir, kemudian kita tindih seperti ini ya, biar gumpalannya itu dia tercampur secara merata seperti ini. Sambil kita tunggu airnya mendidih ya. Menggumpal seperti ini Bapak Ibu, kita dorong ke pinggir ya, kemudian kita tindih saja pakai sendok seperti ini ya. Nah, sambil kita tunggu airnya mendidih. Nah ini kita aduk terus ya, ini sudah mulai mengental Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah dinginkan, maka akan menggumpal ya, mengendap seperti itu. Kalau misalnya kita tidak masak seperti ini Bapak Ibu, aromanya akan busuk ya, aromanya akan busuk kalau kita simpan dalam jangka lama ya. Tapi kalau kita masak seperti ini, nah itu bisa tahan sampai 6 bulan ya. Nah ini sudah terlihat mengental Bapak Ibu ya, sudah terlihat mengental. Nah ini kita kecilkan apinya ya, biar tidak meluap.
matikan dulu ya air apinya biar busanya itu dia turun. Nah ini berbusa Bapak Ibu ya, berbusa jadi ketinggian airnya ini naik kurang lebih sekitar 2 cm ya. Nah seperti ini, artinya agar-agarnya sudah jadi, kemudian beras rose brandnya juga sudah jadi ya. Nah seperti ini, kita aduk dulu biar tercampur merata. Nah itu mengembang karena sudah mulai mengental, kemudian dia berbusa ya. Nah, tapi nanti lama-lama ini dia turun lagi ya kalau kita aduk seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan lagi kompornya ya, kita kecilkan saja sambil kita aduk ya, sambil kita aduk kompornya dinyalakan, kemudian kita matikan ya. Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nah ini tandanya adonan kita sudah jadi ya. Nah seperti ini, kita sisa mendiamkan ya, nah kurang lebih 1 malam. Nah besok baru kita aplikasikan ya. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi sudah mendidih ya, kemudian kita pindahkan ke wadah seperti ini. Nah, kita pindahkan ke wadah ya, kemudian nanti kita dinginkan di wadah ini ya. Nah, nanti setelah dingin Bapak Ibu, airnya ini akan mengental ya, akan mengental, kemudian siap diaplikasikan. Dan ini masih ada campuran lagi setelah airnya ini mengental, kemudian pada saat diaplikasikan itu tetap kita kasih ragi ya, ragi untuk memancing lalat buah ya datang bertelur di sini. Kemudian kita cari wadah lainnya ya. Nah wadah ini Bapak Ibu langsung kita isi air ya, biar gampang dibersihkan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita lanjut lagi setelah proses pendinginan selesai ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, inilah penampakan setelah kita diamkan kurang lebih 1 kali 24 jam ya adonan ini. Nah kita lihat mengental ya, nah seperti ini. Nah ini kita lihat ya, ini sudah mengental. Nah seperti ini ya, ini keras. Nah kita cungkil ya, nah seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini ya. Nah nanti insya Allah kita akan langsung hari ini mengaplikasikan di RBW ya. Nanti saya ajarkan cara pengaplikasiannya ya. Nah ini kita lihat juga, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah mengeras ya, adonannya sudah mengeras karena kita sudah diamkan
kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, kemarin sore kita sudah selesai buat adonannya, dan hari ini sore juga ya, kita lihat adonannya sudah mengental seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bawa ke RBW dan kita aplikasikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berada di RBW untuk mengaplikasikan agar-agar ini. Dan sebelumnya saya ingin memperlihatkan ya yang kami sudah buat sebelumnya, porsi jumbo juga, tapi ini menggunakan pur ayam ya. Nah, ini menggunakan pur ayam. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu melihat ya, ulatnya terbang-terbang, ada lalat buahnya ya. Nah, kita melihat lalat buahnya sangat melimpah ya. Ini kami gunakan pur ayam ya, tapi nanti kami spill apa-apa saja bahannya dan berapa ukurannya, karena ini porsi jumbo yang insya Allah tahan sampai 6 bulan ya, baru kita adakan pergantian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja mengaplikasikan agar-agarnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya agar-agarnya itu kita hancur-hancurkan dulu ya. Modelnya seperti ini. Nah, jangan lupa tangan kita harus steril ya. Tadi saya sudah cuci tangan saya. Nah, ini kita hancur-hancurkan ya, seperti ini. Nah, mungkin silau ya. Nah, kita hancurkan seperti ini. Biar nanti gampang terurai ya. Nah, ini kemarin saudaraku airnya 45 liter ya. 45 liter satu wadah. Bapak Ibu lihat kemarin pancinya sangat besar sekali ya. Itu airnya 45 liter. Nah, kita hancurkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saudaraku, kita siapkan 2 gabus ikan masing-masing berukuran 50 kg ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian yang di media ini kita hancurkan juga ya. Nah, hancurkan juga. Nanti kita bagi rata saja ya. Kita bagi rata di 2 tempat ini ya. Ini kita hancurkan dulu. Ini silau, kita matikan saja. Nah, supaya Bapak Ibu bisa melihat, saya geser dulu ini ya.
biar kelihatan ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini kita hancurkan dulu. Karena di sini ruangannya gelap ya. Kenapa kita hancurkan? Biar mudah terurai nantinya ya. Nah, setelah itu saudaraku, kita bagi secara merata ya. Nah, kita bagi secara merata seperti ini ya. Setelah itu saudaraku, kemudian kita lihat ya seperti ini. Nah, di sini gelap ya. Nah, kemudian raginya tadi saya beli 30 biji, itu kita bagi dua saja, 15-15 ya. 15 di sana, 15 di sini ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, kemudian raginya kita hancurkan ya. Kita hancurkan biar menyatu dengan agar-agarnya ya. Kemudian ini juga kita hancurkan. Ini. Setelah itu saudaraku, kita susun ya, apa namanya, kita singkirkan dulu ini. Kemudian kita susun apa namanya, botolnya ya. Nah, seperti ini. Ini botolnya kita model seperti ini ya. Nah, ini kita lubangi di sini biar nanti kalau botolnya rapat ada
celah untuk ulat naik ke atas botolnya ya, seperti itu. Nah, burungnya sudah ngamuk ya, sudah mau masuk. Apa-apa, kita lihat saja dulu. Bapak Ibu mendengar suara burung walet, itu suara burung walet asli ya. Luar apa namanya? Saya sengaja matikan suaranya biar Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Ya. Nah, kita main cepat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya saya ambil HP-nya dulu. Nah, seharusnya gabus ini ya, ini penuh dengan botol ya, penuh sampai di sana ya. Tapi karena botolnya masih kurang, tadi habis dicuci apa namanya, gabusnya, botolnya masih kurang kami cuci ya. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan saya akan penuhkan ya botolnya ke sana ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, modelnya seperti ini. Nah ya, insya Allah setiap bulan saya akan spill ya apa namanya, hasil pembuatan ini. Ada berapa banyak pakan yang atau lalat buah yang tumbuh di sini ya. Nah, karena burungnya sudah ngamuk, sudah sore ya. Nah, jadi saya akhiri dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.